Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nak Bapak semuanya, kita kembali lanjutkan video yang kedua setelah video pertama tadi telah Bapak kirim, telah kita mungkin anak Bapak telah tonton di rumah. Sekarang tiba lagi materi atau video materi praktek sholat. Sebenarnya praktek sholat ini anak Bapak harus kita praktekkan ya. Tapi karena kita pembelajaran jarak jauh daring, maka Bapak berupaya semaksimal mungkin menjelaskannya terlebih dahulu, dan nanti anak-anak Bapak akan dibantu oleh buku paket PAI halaman 65. Jadi silakan buka buku paket PAI halaman 65. Di sana ada gambar praktek sholat, bagaimana itu caranya berdiri tegak lurus, mengangkat tangan. Nanti akan dijelaskan. Tapi insya Allah Bapak akan bantu dengan video lain nanti, berupa video praktek sholat dari video lain. Kalau Bapak langsung sendiri mungkin agak susah karena situasi saat ini. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan terlebih dahulu sedikit bagaimana cara sholat yang sesungguhnya, praktek gerakannya, takbirnya bagaimana, sujudnya bagaimana, ya apa ya. Walaupun anak Bapak udah sering sholat, kalau udah betul selama ini telah belajar mungkin di kelas 2, kelas 1 atau di TPQ, alhamdulillah sekarang kita tinggal mengulang lagi. Tapi yang namanya sholat, Bapak yakin pasti selalu ada perbaikan-perbaikan, pasti akan ada kurang sempurna. Nah, untuk hari ini kita akan coba membahas bagaimana praktek sholat yang sebenarnya. Baiklah apa semuanya, pertama kita tentu berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, kita tentukan dulu posisi kita. Kalau di masjid, musola tentu sudah jelas arahnya, ada kiblatnya. Di rumah kita harus hati-hati kita di mana kita kiblat, di mana kiblat kita. Perlu sekarang zaman sudah canggih dan modern, pakai kompas mana arah kiblat cari. Jangan salah kiblat, apalagi sempat membelakangi kiblat, nanti tidak sah sholat kita ya nak Pak ya. Kedua, takbiratul ihram, membaca Allah Akbar. Jadi apa itu takbiratul ihram? Yaitu membaca takbir Allah, tangan sampai telinga, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Bisa Pak praktekkan sedikit, lihat anak Bapak, lihat Bapak. Letakkan tangan di atas pusar atau pusat. Ini anak Bapak ya. Selanjutnya ruku sambil membaca Allah Akbar. Ini bisa akan anak Pak ya. Ya, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Ini nampak Bapak ya, nampak ya, Allahu Akbar. Ingat anak Bapak, di saat ruku itu punggung harus lurus, tangan di lutut. Ya anak Bapak ya. Setelah ruku, apa yang kita lakukan? Itu namanya i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya i'tidal. Bisa anak pahami ya. Bayangkan anak Bapak sedang sholat. Itu i'tidal, bangkit dari ruku. Sujud sambil membaca Allahu Akbar. Lalu kita sujud. Tangan dulukan lutut, baru hidung menempel ke tempat sujud, kening. Sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Itu bacaan sujud ya apa ya? Maaf. Di ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan ruku yang kita baca pertama tadi. Bacaan sujud ya apa ya? Maaf, sudah bolak-balik. Memang kita udah sujud tadi ya, maaf lupa Bapak. Memang udah sujud tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku bacanya
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan rukuk. Nah, setelah sujud kita kembali bangkit sujud sambil baca Allahu Akbar. Nah, setelah kita bangkit dari sujud, kita melaksanakan duduk antara dua sujud namanya. Duduk antara dua sujud. Perhatikan buku anak bapak di rumah. Itu nomor 7. Duduk antara dua sujud. Kakinya kanan ditegakkan, kaki kiri didudukkan sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah yang apa ya. Jadi bacaannya harus jelas, tepat. Ya, kenapa? Okay. Setelah duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal namanya. Jadi ada namanya duduk tasyahud awal saat kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin sampai habis. Kalau sholatnya 4 rakaat, setelah sampai terakhir kita kembali berdiri. Kalau sholat subuh langsung mengucapkan salam. Nah, jadi cuman anak apa yang perlu anak bapak perhatikan, beda duduk tasyahud awal dengan duduk antara dua sujud hanya telunjuk saja. Itu aja yang bedanya anak pak ya, di samping bacaan. Nah, kalau duduk tasyahud awal kita pakai menunjuk. Kalau duduk antara sujud tanpa pakai telunjuk. Dan selanjutnya ada namanya tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini bacaan tahiyatul yang terakhir solat. Kalau solat 4 rakaat yang keempat, kalau solat maghrib yang ketiga, solat subuh yang kedua. Dengan posisi kaki kiri diluarkan, pantat menyentuh lantai. Nanti kita carikan videonya anak pak ya. Dan untuk membantu anak bapak silakan lihat gambar halaman 9. Itu ada namanya tahiyat akhir. Ya. Itu anak-anak apa? Jadi itu tasyahud akhir namanya ya, atau disebut duduk tasyahud akhir itu dengan duduk tawaruk. Duduk apa anak bapak? Duduk tawa. Ini akan ada soal nanti. Tolong ditonton video bapak ini baik-baik. Ada lagi namanya duduk tasyahud akhir itu namanya duduk iftirosh. Maaf tadi tawaruk kata bapak ya. Duduk tasyahud akhir itu namanya duduk iftirosh. Oh salah ya pak ya. Duduk terakhir dah betul yang pertama tadi. Duduk tasyahud akhir itu namanya duduk tawaruk. Sekali lagi pak ulangi ya. Duduk tasyahud akhir itu disebut dengan duduk tawaruk. Paham tak pak? Sekali lagi pak ulangi. Duduk tasyahud akhir itu dinamakan duduk tawaruk. Duduk tasyahud awal dinamakan duduk iftirosh ya. Iftirosh. Duduk tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dinamakan duduk iftirosh. Duduk tasyahud akhir dinamakan duduk tawaruk. Dan baru terakhir kita tutup dalam praktek sholat, dalam sholat kita itu dengan salam. Makanya dulu pelajaran sebelumnya yang dikatakan sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar dan disudahi dengan salam, yaitu dengan bacaan ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang praktek sholat. Bapak yakin dan percaya? Bukan sekarang saja, sebelum-sebelumnya bapak udah diajar sholat oleh anak-anak orang tua, oleh mama papa, oleh guru mengaji, atau telah ikut pergi sholat ke masjid, ke musola dengan sendirinya kita melihat orang-orang tua kita sholat. Jadi bapak yakin percaya anak-anak bapak udah pintar sholat. Tapi yang perlu ke depan lagi bagaimana memperbaiki gerak-gerakan, bacaan yang selama ini kurang tepat, tidak hafal, dihafal.
gerak-gerakan yang kurang tepat diperbaiki ya nak Pak ya. Semoga dengan usaha-usaha kita memperbaiki sholat tercapailah hendaknya apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Nah, itulah materi praktek sholat nah Bapak. Nah, nanti Bapak akan carikan videonya, dan insyaallah hari Rabu Kamis depan kita PH 5 dan masuk materi baru, dan kemungkinan dalam jangka dekat kita akan ujian semester 1. Selamat menonton, selamat belajar ya anak Bapak. Semoga dapat anak Bapak pahami. Kalau ada yang bertanya silakan tanya, kirimkan pertanyaan ke WA group. Jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kita malu untuk bertanya, berarti kita bertahan dengan ketidaktahuan kita. Mungkin saja, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.